Halo, ketemu lagi pada materi mata kuliah Technopreneurship dan Digital Content. Pada kesempatan hari ini saya akan bahas tentang konsep digital content. Yang sebelumnya kita sudah bahas tentang successful entrepreneur. Jadi yang dimaksud dengan digital content adalah konten dalam beragam format ya, baik teks atau tulisan, gambar, video, audio, atau bisa dikombinasikan ya, yang nanti bisa diubah dalam bentuk digital, sehingga nanti konten yang kita ciptakan ya, itu dapat dibaca dan mudah dibagi melalui platform media digital seperti laptop, tablet, bahkan smartphone. Lalu apa yang disebut dengan konten digital? Contoh-contoh dari konten digital itu ada beberapa. Yang pertama, nanti kita bisa membahas tentang content writer, graphic designer, ya, motion graphic designer, video editor, copywriter, dan chief content officer ya. Tujuan utama sebuah media dan digital content itu untuk menghasilkan prospek baru dan sumber informasi tambahan ya, tentang pelanggan yang potensial, dengan tujuan apa? Untuk mengubah prediksi di masa depan. Dalam hal ini keberadaan digital content itu mengacu pada sebuah jenis media yang digunakan sebuah perusahaan ataupun bahkan organisasi untuk terlibat dengan pengunjung, pelanggan, atau pengguna sebuah situs web atau aplikasi mereka yang nantinya didistribusikan oleh sistem pengiriman online. Digital content juga biasanya itu dianggap sebagai bagian dari informasi yang dipublikasikan secara online yang nantinya juga akan menjadi alat komunikasi yang efektif dan lebih mudah diterima. Dalam digital content terdapat beberapa tipe konten ya yang biasanya digunakan oleh digital marketer. Yang pertama terkait dengan konten informatif. Konten informatif ini merupakan jenis konten yang paling dasar. Biasanya konten jenis ini memuat informasi terkait jenis bisnis ya, bagaimana cara pemesanan produk, lokasi atau alamat perusahaan, profil perusahaan, beserta visi dan misinya. Jenis konten yang satu ini dapat kita temukan pada sebuah website perusahaan. Yang kedua, konten edukasi atau educational ya. Konten jenis ini berfungsi untuk menambah pengetahuan ya, target audiens terkait dengan perusahaan serta pengetahuan yang berkaitan dengan produk satu perusahaan. Biasanya konten ini berbentuk pengertian ya, tips atau cara dan hal-hal lain yang masih berkaitan dengan tema bisnis milik suatu perusahaan. Yang ketiga, konten hiburan atau entertainment ya. User dalam hal ini anak muda yang aktif bermedia sosial itu menjadi penikmat konten jenis ini ya. Mereka lebih senang menerima dan menyebarkan konten ini karena apa? Karena kesannya lebih ringan serta tidak terlalu serius ya. Hal inilah yang menyebabkan digital marketing agency itu juga mempublikasikan berbagai konten hiburan dalam bentuk visual seperti infografis, ya, cerita komik, dan meme ya. Selain itu juga mereka juga menyebarkan konten audiovisual seperti video. Yang keempat, konten testimonial ya. Konten ini berisi dari pihak ketiga yang berasal dari luar perusahaan ya, seperti pengguna jasa atau produk perusahaan tersebut. Konten testimonial nantinya akan membantu sebuah perusahaan itu untuk meyakinkan masyarakat ya, bahwa jasa atau produknya itu layak digunakan. Biasanya itu konten ini berbentuk artikel, foto, atau video yang
dibuat secara baik oleh masyarakat maupun tokoh masyarakat. Konten-konten menarik yang sudah dirancang itu biasanya akan disebar melalui platform media sosial ya, seperti Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, dan lainnya agar dapat menjangkau audiens yang dituju. Oke, sampai di sini dulu ya materi mengenai digital content ya. Silakan Anda nanti mempelajari lebih lanjut sebagai aktivitas kuliah online kita. Sampai bertemu di materi-materi berikutnya. Salam sehat.